Selamat pagi teman-teman. Udah lama ya nggak bikin konten kita karena setelah Lebaran itu di sini curah hujannya cukup tinggi sekali teman-teman. Hampir tiap hari hujan dan itu dari pagi, kadang-kadang ketemu pagi lagi hujannya nggak berhenti berhenti teman-teman. Jadi harap dimaklum karena di sini kita kontennya menuju ke hutan ya Gung ya, ke hutan, ke sungai. Di situ kalau misalkan hujan gede atau hujannya nggak berhenti berhenti, kalau ke hutan itu sangat berbahaya teman-teman. Longsor, kalau ke sungai itu banjir gitu. Jadi sementara ini kita tidak buat konten ya sementara karena hujannya cukup tinggi sekali di sini. Mungkin beberapa hari ke depan ketika hujannya sudah agak tidak terlalu tinggi curah hujannya, kita akan bikin konten lagi teman-teman untuk menjelajah hutan di sekitaran daerah Sukabumi ya teman-teman khususnya. Eh, dan sekarang kita ngobrol-ngobrol aja nih teman-teman. Banyak yang nanya sebenarnya konten kita ini dibuat untuk apa sih gitu ya Gung ya, banyak yang nanya seperti itu. Nah di sini saya akan menjelaskan bahwa konten yang kita buat yaitu untuk memperkenalkan kepada halayak atau orang-orang banyak eh, untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan di hutan, tumbuhan apa aja yang harus kita makan selama di hutan. Nah, itu kita edukasi ya, edukasi kepada masyarakat bahwa banyak di hutan itu nanti ya teman-teman kayak tumbuhan itu banyak sekali dan kita harus tahu tuh tumbuhan mana yang harus atau yang bisa kita makan atau konsumsi selama di hutan atau tersesat di hutan, dan tumbuhan apa aja yang tidak boleh atau beracun ya, tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan hewan lainnya teman-teman gitu, dengan cara kita mengetahui secara kasat mata aja teman-teman. Kebanyakan kalau misalkan tumbuhan atau buah-buahan yang ada di hutan itu yang bisa dikonsumsi seperti adanya semut pada tumbuhan tersebut. Nah itu berarti bisa dikonsumsi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada apa namanya semut berkerumun di situ dan itu tidak untuk dikonsumsi teman-teman ya. Dan jangan cuma itu saja, kita juga harus tahu gitu. Kita harus belajar, harus belajar dulu sebelum kita terjun ke hutan bahwa eh, tumbuhan yang boleh dimakan apa, yang tidak boleh dimakan apa, itu kita harus tahu teman-teman sebelum kita terjun ke hutan atau ke kebun ya teman-teman ya. Nah itu selain dari itu kita juga akan mengedukasi tentang hewan, hewan apa aja yang berbahaya, hewan apa aja yang berbisa gitu teman-teman. Kita harus tahu dan di sini kita tidak apa ya, tidak mengikuti atau semacam Panji Petualang atau Dede Inun ya, di channelnya itu dia langsung berinteraksi atau herping dengan hewan-hewan yang sangat berbahaya teman-teman, contohnya seperti kobra, ular weling ya Gung ya. Itu kita tidak ya, kita sangat jauh sekali dengan mereka karena mereka itu sudah berpengalaman ya atau sudah dari lama mengenal hewan-hewan buas dan berinteraksi dengan mereka teman-teman. Kalau kita tidak teman-teman, di sini kita cuma kalau ke hutan ketemu ular yang berbahaya itu kita menghindar teman-teman, dan kita cuma ngasih tahu aja bahwa hewan tersebut itu tidak boleh didekati, tidak boleh dimatikan juga ya teman-teman karena populasinya sayang gitu kalau dimatikan. Kita cukup tahu aja bahwa hewan tersebut itu sangat berbahaya dan tidak boleh berinteraksi. Kalau misalkan tidak punya keahlian khusus, tidak boleh berinteraksi dengan hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang sangat berbisa teman-teman. Contohnya tadi seperti apa ular kobra ya, karena di sini sebenarnya di daerah Sukabumi ini masih banyak uh, ular kobra ya, kobra Jawa. Kalau di sini masih banyak kobra Jawa, Najas putatrik kalau bahasa ilmiahnya ya teman-teman. Itu masih banyak lah di sini. Dan kita kalau misalkan
ketemu sama ular tersebut atau hewan tersebut, kita selalu menghindar teman-teman. Jangan dideketin lah hewan-hewan seperti itu. Karena nanti kita, sekali lagi, kita bukan ahlinya teman-teman. Jangan sesekali lah mencoba untuk mendekati atau mencoba untuk berinteraksi dengan hewan tersebut teman-teman. Tidak boleh, sangat-sangat dilarang. Apalagi kita tidak tahu bahwa hewan yang berbisa di hutan itu apa aja, hewan yang tidak berbisa di hutan itu apa aja. Nah, apalagi tidak tahu itu, ya jangan main-main ke hutan teman-teman gitu. Saya juga sebenarnya udah lama gak main di hutan. Ini kebetulan lagi berada di Sukabumi ya, cukup lama sekarang karena adanya wabah COVID-19 ya. Jadi di kota juga sekarang pekerjaan ditunda dulu untuk sementara dan disuruh pulang dulu ke kampung. Nah, di kampung karena dulu waktu kecil saya sering ke hutan, main ke hutan, diajarin sama orang tua saya bahwa apa aja sih di hutan yang boleh kita makan tumbuhannya, hewan apa aja sih yang berbahaya di hutan gitu. Nah, itu sering dulu waktu kecil teman-teman sama orang tua saya diajarin gitu bahwa hewan ini berbahaya, tumbuhan ini jangan dimakan gitu. Nah, itu sering diajarin teman-teman. Dan di sini saya sedikit-sedikit mengenal tentang hal tersebut, dan sedikit-sedikit saya akan mengedukasi kepada masyarakat atau halayak banyak, khususnya di daerah Kabupaten Sukabumi ya teman-teman, daerah Pelabuhan Ratu, bahwa kalau tidak ada kepentingan khusus, jangan main ke hutan gitu, kecuali ditemani oleh orang-orang yang sering main ke hutan atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya teman-teman. Oke, mungkin itu aja pengertian ya tentang channel YouTube kita. Sekali lagi, kita bukan Panji Petualang, bukan Dede Inun yang langsung berinteraksi dengan hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang sangat berbisa teman-teman. Kita hanya mengedukasi kepada masyarakat bahwa jangan sesekali kita berinteraksi dengan hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang sangat berbisa teman-teman. Kita di sini hanya mengenalkan saja bahwa misalkan tumbuhan yang bisa dimakan apa aja di hutan, yang tidak bisa dimakan apa aja, yang beracun apa aja gitu. Terus yang hewan juga, hewan yang sangat berbahaya kita hindari teman-teman gitu ya. Oke Gung ya. Nah, saya di sini kalau ke hutan ini atau ke sungai itu selalu ditemani oleh Agung. Ini adalah ponakan saya. Dia masih kelas 3 apa kelas 4? 4. Kelas 4 SD sekarang teman-teman. Dan dia juga udah sering gitu main di hutan, karena di sini daerahnya kebun dan hutan teman-teman ya. Mainnya paling di sekitaran situ, kebun, hutan, sungai, ya itu mainnya, jadi udah biasa gitu. Nah, janganlah kalau misalkan orang atau anak kecil yang tidak berpengalaman atau tidak sering main ke hutan, jangan. Karena Agung ini di daerah sini perhutanan, jadi sering main ke hutan, udah nggak aneh lagi, udah nggak asing lagi. Bahkan saya juga kadang-kadang tidak tahu gitu, tidak tahu bahwa tumbuhan apa ini, dia tahu gitu, karena dia udah tiap hari lah hidupnya di sini teman-teman gitu. Kalau saya mah baru pulang lama ke kampung kali ini aja teman-teman, jadi ya udah lama lah gak main di hutan teman-teman. Oke, gitu aja ya. Kita tutup, dan kita hari ini cuma untuk memperkenalkan kepada subscriber khususnya bahwa channel kita ini seperti itu teman-teman. Oke, kita tunggu kita bikin konten selanjutnya ya teman-teman. Doain aja semoga curah hujannya tidak terlalu tinggi untuk kedepannya teman-teman, biar kita mudah untuk bikin channel selanjutnya. Oke, yuk, dadah.